Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raihan Yusuf dan Masiki, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tojo Una dari Sulawesi Tengah. Saya di sini ditemani oleh teman saya yang bernama Pak Mulas, guru bahasa Inggris dan mengajar di kelas 8. Ya, di sini saya akan melakukan coaching untuk supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Ya, bagaimana kabarnya Pak Mulas hari ini? Ya, sangat baik Bu, sangat baik sekali. Oke, terima kasih Pak atas waktunya hari ini. Saya diberikan kesempatan untuk mewawancara Pak Mulas. Ya, di sini Pak Mulas saya akan melakukan supervisi akademik. Di sini akan melakukan 3 kegiatan, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Yang pertama, tahapan pertama yang harus saya lakukan yaitu pra-observasi ya. Tujuan saya untuk melakukan ini pra-observasi yaitu untuk mengetahui dan evaluasi jalannya kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan sebagai pemimpin pembelajaran di kelas ya. Bagaimana proses pembelajaran selama di kelas, saya akan menilai nanti di tahap 2 yaitu observasi ya Pak. Di sini ya. Adapun tahapan yang sudah kita lakukan yaitu tahapan pertama, dan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Pak Mulas ya. Iya. Oke, pertanyaan ini sebelum saya melakukan tahap observasi terlebih dahulu, saya akan bertanya karena kita sekarang ada sesi pra-observasi ya. Ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan kepada Pak Mulas ya. Oke, pertanyaan pertama, apakah yang Pak Mulas harapkan dari percakapan coaching kali ini? Yang saya harapkan itu semoga Ibu selaku guru penggerak CIP bisa memberi saran-saran yang terbaik untuk meningkatkan pengajaran saya ke depannya. Ya, nanti insya Allah setelah pasca observasi saya akan menilai Bapak di observasi, dan nanti insya Allah saya akan memberikan saran-saran yang terbaik untuk Bapak. Terima kasih. Ya, materi apa yang bisa Bapak bawa nanti? Untuk materi pembelajaran yang saya bawakan itu mengenai teks deskriptif, Ya. menyebutkan keberadaan benda atau hewan di sekitar mereka. Oh, berarti tentang benda dan hewan Ya, yang tentang akan kita benda dan bahas hewan. ya. Oke, lanjut. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam materi ini? Untuk tujuan pembelajaran itu lebih ke keterampilan itu menyusun teks interaksi transaksional, lisan dan tulis secara sederhana dalam menerapkan memberikan informasi tentang keberadaan hewan atau benda. Oke, ya. Oke, selanjutnya Pak, strategi pembelajaran yang akan dilakukan untuk tercapai tujuan pembelajaran kira-kira? Untuk strategi yang saya gunakan itu adalah strategi diskusi dan ceramah. Ya. Pada awal-awal itu saya melakukan dulu ceramah. Ya. Setelah itu di bagian penugasan saya laksanakan metode diskusi untuk mengerjakan tugas mereka. Jadi di sini saya harapkan siswa bisa berkolaborasi dengan temannya. Kira-kira model pembelajaran apa yang Untuk Bapak model lakukan? pembelajaran yang saya gunakan itu adalah problem based learning. Di situ saya harapkan siswa bisa mengembangkan kreativitas masing-masing untuk membuat sebuah kalimat sederhana. Selanjutnya, itu menceritakan langkah-langkah pembelajaran yang akan Bapak lakukan di observasi nanti. Pada pendahuluan, pertama saya lakukan itu mengecek kehadiran siswa, mempersiapkan kelasnya, terus melakukan doa bersama, dan terus setelah melakukan doa, saya menyebutkan tujuan pembelajaran supaya siswa lebih mengetahui apa yang akan diajarkan nanti. Baru Bapak tidak membagi kelompok atau Dalam kegiatan inti, saya sebagai guru itu langsung memberikan pertanyaan pemantik untuk
memancing pengetahuan mereka untuk materi yang akan diajarkan. Setelahnya saya melakukan diskusi kelompok. Diskusi kelompok berupa penugasan. Jadi ada beberapa LKPD dan mereka dibagi dalam beberapa kelompok. Terus di LKPD itu ada sebuah gambar. Di situ mereka membuat kalimat dalam gambar tersebut. Ya, yang saya harapkan di sini untuk pada saat presentasi nanti siswa mampu, saya harapkan mampu bisa mempresentasikan di depan di depan. Jadi di sini anak-anak dituntut untuk bisa percaya diri tampil dalam mempresentasikan karya Pak. Oke, itu harapannya Bapak ya? Harapannya saya. Iya. Kira-kira dukungan apa yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran? Dukungannya? Untuk dukungan lebih ke saya dan murid itu kalau untuk saya harap siswa bisa lebih kreatif lagi dalam membuat kalimat, bisa menerapkan fungsi sosial dan unsur kebahasaan dari teks deskriptif untuk menyebutkan benda. Dan saya harap dengan adanya media pembelajaran yang saya gunakan bisa lebih mendorong siswa untuk lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Untuk siswanya yang saya harapkan bisa lebih tampil percaya diri, jadi tidak usah takut salah, jadi saya harapkan kepada siswa. Iya, kira-kira area pengembangan dalam pembelajaran nanti kira-kira bagaimana? Untuk area pengembangan yang saya ingin laksanakan itu ada 2. Jadi nanti dalam penugasan siswa ini mungkin metode referensiasi yang saya gunakan. Jadi siswa dibagi dalam memilih secara minatnya. Jadi mereka itu memilih minatnya untuk mempresentasikan hasil tugasnya nanti. Jadi mereka dipilih apakah mereka ingin mengerjakannya secara lisan atau tulis. Jadi untuk penilaian yang lisan saya gunakan rubrik penilaian speaking. Di dalam speaking itu siswa diharapkan mampu untuk berbicara secara tepat dan akurat untuk menjelaskan keberadaan hewan. Sedangkan untuk yang menulis, siswa diharapkan mampu menerapkan tata bahasa dalam menjelaskan hewan tersebut. Berarti di sini ada pembelajaran berreferensiasi sesuai dengan minat belajarnya anak dan menggunakan 2 penilaian penilaian pengetahuan dan keterampilannya sesuai minat mereka Pak ya. Oke. Dan juga saya harapkan dengan adanya ini penilaian, jadi siswa juga mampu mengembangkan kemampuan mereka dengan minat yang masing-masing. Ya, yang terakhir kira-kira kapan yang kita akan lakukan observasi ini Pak? Rencananya kita? Melaksanakan observasi mungkin besok hari Rabu tanggal 18 September di kelas 8A. Oke, jam berapa pembelajaran Pak? Mungkin itu bisa dilaksanakan pada pertemuan pertama ini jam 7:15 sampai 2 jam pelajaran berarti Pak? 2 jam pembelajaran. Oke, ya berarti kita akan laksanakan observasi besok Pak. Itu di jam pertama, jam 1-2 di kelas 8A ya. Oke, terima kasih Pak hari ini sudah memberikan peluangnya untuk saya, kesempatan untuk bisa melakukan pra-observasi untuk Bapak. Semoga besok Bapak bisa melaksanakan tugas Bapak dengan baik dan mencapai hasil yang kita inginkan ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Belajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri kita menjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Tidak ada yang tidak hadir? Ada. Oke, siapa yang tidak hadir? Oke, 2 orang ya. Oke. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, tolong siapkan dulu buku semua.
Oke, kasih rapi dulu baju. Siapa? Ini. Kasih bagus baju dulu Aksa. Kasih ya, sorong begini sedikit, sorong begini kan. Nah. Ya, coba ke dekat-dekat toh. Oke, jadi sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Yang pimpin satu orang berdoa, Rehan. Pimpin. Oke, karena kita mau belajar, saya harap semua buku, pulpen sudah siap di meja semua. Tidak ada lagi yang tidak ada pulpen, buku semua di meja. Oke, sudah? Semuanya sudah siap perlengkapan tulisnya, buku, dan kamu sudah lengkap semua di meja? Sudah. Oke, sudah. Oke, saya harap tidak ada lagi yang tidak bawa pulpen, buku, apa semua, kamus, jadi sudah lengkap ya? Oke, berarti kalian sudah siap? Oke, siap. Oke, selanjutnya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita mau happy-happy dulu toh, kasih pemanasan dulu otak supaya tidak kaku ya. Oke, jadi Pak ada namanya tepuk 5. Oke, jadi coba angkat tangan semua. Oke. Jadi kalau saya bilang tepuk 1 kali tepuk ya. Tepuk 1. Oke, tepuk 2 kali. Oke, tepuk 3 kali. Oke, tepuk 4 begini. Oke. Oke, tepuk 4. Oke, kalau tepuk 5 kali berarti. Oke, tepuk 5. Oke, tepuk 5. Tepuk 2. Oke, tepuk 1. Oke, coba kita tes. Untuk melatih fokus ya berarti dicek siapa yang salah. Oke. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk 2 kali. Nah, Aksa yang salah berarti Aksa tidak Oke, fokus. Oke, tepuk 5. Oh, salah semua aja tepuk 5. Oke, ulang tepuk 5. Oke, tepuk 5 2 kali. Oke, tepuk tangan semua. Jadi semua sudah fokus berarti? Oke, sudah fokus. Oke, karena semua sudah fokus, kita mulai pembelajaran ya. Oke, kemarin kalian telah belajar apa kemarin? There are dengan there is ya. Jadi kalian sudah paham namanya penggunaan kalimat there is dan there are. Kapan pakai there is? Oke, kalau there is digunakan kalau bendanya itu cuma satu ya. Oke, kalau there are bendanya digunakan lebih dari. Oke. Terus ada juga kemarin kita belajar tentang benda tunggal dan benda. Kalau ini apa artinya? Oke, sama-sama. Table. Bilang ikuti saya. Table. Book. Oke, kalau books berarti lebih dari kalau book cuma oke. Kalau tambah s di sini 2 books. Kenapa pakai there are? Karena bukunya lebih dari 1. Sekarang bagaimana kalau ada satu meja di dalam kelas? Ada satu meja saja, There is one. Oke, there is one. Oke, kenapa dia pakai is? Oke, kemarin kan kita sudah mengidentifikasi struktur teks dari there is dan there are. Sekarang kemarin kamu cuma mengetahui. Sekarang kamu di sini kita menyusun teks secara singkat mengenai teks interaksi transaksional lisan dan tulis, sangat pendek dan sederhana, yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keberadaan orang, benda, binatang dengan memperhatikan fungsi sosial
struktur teks, dan unsur kebahasaan. Jadi maksudnya ini, jadi kemarin kan kamu sudah tahu toh penggunaannya there is, there are. Sekarang kamu di sini saya harapkan bisa membuat kalimat secara sederhana menggunakan kalimat there is dan there are. Jadi itu tujuan pembelajaran kita. Sebelum masuk ke tujuan pembelajaran, saya mau putar video dulu ya. On the desk. Where's the broom? In the box. In the box. Where's the crayon? Where is it? Where is it? Under the chair. Under the chair. On. In. And under. Yeah. Where's the pencil? Where is it? Where is it? On the book. On the book. Where's the glue? Where is it? Where is it? In the basket. In the basket. Where's the sharpener? Where is it? Where is it? Under the desk. Under the desk. On. In. And under. Great. Where's the paintbrush? Where is it? Where is it? On the chair. On the chair. Where's the ruler? Where is it? Where is it? In the bag. In the bag. Where's the pen? Where? Under the book. Under the book. On. In. And under. Dibilang, ada di situ, di dalam, di atas, di bawah. Jadi tentang letak penempatan ya. Jadi dalam bahasa Inggris letak penempatan itu disebut dengan preposition. Jadi ini fokus kita pada kali ini ya. Jadi di mana kalian bisa menggunakan kalimat there is, there are menggunakan tata letak penempatan. Jadi nanti kalian kemarin sudah tahu bagaimana cara menyebutkan benda satu atau dua. Sekarang bagaimana menyebutkan benda itu ada di mana dan di mana kamu bisa nanti sebutkan. Ini adalah preposisional. Jadi preposisional ini adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan letak suatu benda atau barang. Jadi ini tadi ada di video tuh ada dibilang in. Apa itu in? Apa itu on? Jadi ini in dengan on dia artinya di. Cuma bedanya kalau in ini di dalam, kalau on di atas ya. Kalau under jadi sudah jelas gambarnya. Under itu di bawah. In front of, behind, di belakang. Next to, above. Jadi ini above ini ada sama di atas ya. On dengan above, dia sama-sama di atas. Cuma bedanya kalau above itu dia agak ada jarak di atas ya. Itu dibilang above. Terus ada below. Below itu di bawah. Between. Di tengah-tengah. Coba kita bilang sama-sama. Ikuti saya. In. On the left. Opposite. On the right. Jadi kalau on the left itu sebelah kiri. On the right itu sebelah kanan. Jadi ini disebut dengan preposition. Jadi saya harap kamu sudah lihat ya. Sekarang bagaimana caranya menghubungkan kalimatnya dengan bagaimana apa yang di dalam dos? Nah, sesuai dengan materi pembelajaran kemarin, kalian sudah tahu cara menyebutkan benda ya. Ada kucing di dalam dos. Bagaimana cara bilangnya? Coba satu orang bilang siapa? Arthur. There is a cat in the box. There is a cat. Tepuk tangan buat Arthur. There is a cat. Karena dia di dalam, berarti kita pakai in
the box. Oke, kenapa dia pakai is? Karena kucingnya cuma kenapa dia pakai in? Karena kucingnya di dalam. Oke, jadi sudah paham ya? Kalau mau bilang ada kucing di depan dos, bagaimana cara bilangnya? Aksa. There is a cat. There is a cat. Oke, ada yang bisa bilang? Fawas? Oke, there is a cat in front of. Oke, give applause buat Fawas. Tepuk tangan. There is a cat. Oke, kena kucingnya di depan. Oke. There are two. Oke, karena sudah dua kucing berarti harus kata bendanya kita tambahkan dengan S. There are two cats in the. Oke, paham? Oke, sudah bisa ya? Buku. Buku di atas. Gambar kedua, ada apa semua digambar? Apel di dalam dos. Terus ada satu apel di samping. Oke, coba saya harap. Satu kelompok, satu kalimat. Nah, diskusi. Sudah lihat? Saya next gambar berikutnya. Sudah lihat ya? Hah? Terserah, apa yang kamu lihat itu yang kamu tulis. Mau dia di dalam atau di bawah terserah kamu. Di dalam, dia di dalam berarti di dalam kan apa di dalam? Berarti there is an apple in the box. Kan itu dos. Pakai kamus, siapa pakai kamus? Kalau bingung artinya? Oh iya, ini berkelompok maju-maju. Oh iya, Bapak Dir. Pakai kamus. Oke, sudah satu kelompok satu kalimat saja. Satu kelompok satu kalimat saja. Sudah, angkat tangannya sudah kelompoknya. Oke, sudah semua sana sudah. Kelompok lisan tulis sudah. Anjing itu bahasa Inggrisnya dog. Anjing itu dog. Kelompoknya Aksa dulu, gambar pertama, first picture. There is a book on the table. Okay, there is a book. On the table. There is a book
Okay, there is a book on the table. Apakah sudah betul? Oke, coba kita analisis dulu gambarnya. Apa yang di atas meja? Oke. Ada berapa bukunya? Oke, karena bukunya cuma satu, tidak ada penambahan essay, jadi tidak pakai. Oke, jadi there is a book on the table. Oke, betul ya? Tepuk tangan dulu buat kelompoknya Aksa. Okay, there are okay, there is tidak usah dikoreksi, nanti kita koreksi sama-sama ya. There are atau there is? Okay, there are. There are 4 apple atau pakai S? Apple biasa atau tambah S? Tambah S, oke. There are 4 apples in the box. Oke, terus and 2 and 2 apple next to. Oke, coba kita lihat sama-sama. There are 4 apples in the box and 2 apple next to the box. There are sudah betul ya? Oke, karena dia apelnya ada berapa? Banyak. Ada 4. Oke, there are 4 apples. Karena apelnya 4, berarti kita menggunakan R. Jadi karena apelnya juga 4, berarti apelnya itu kita tambahkan S. Berarti itu menandakan bahwa dia banyak. Terus untuk penempatannya in the box. Berarti apelnya di dalam ya? Betul di dalam apelnya? Oke, betul. Apelnya ada di dalam. Oke, jadi there are 4 apples in the box. Coba ikuti saya. There are 4 apples in the box. Oke. Ada kata penghubung and dan 2 apple next to the box. Apakah ada 2 apel di situ? Apakah ada 2 apel di samping ya? Apakah ada 2 apel di samping dos? Oke, berarti bukan 2 ya. Jadi apa bahasa Inggrisnya 1? Oke, jadi there 1 apple next to the box. Oke, gambar 3. Masih basah lagi tulisan. Penempatan under ya? Under itu di? Oke, betul anjingnya di bawah? Oke, berarti sudah tepat ya. Jadi there is a dog under the table. Sama-sama, there is a dog under the table. Oke, sudah benar penggunaan kata anjingnya? Oke, anjing itu dog ya. Berarti cuma 1 anjing, berarti tidak perlu penambahan S lagi ya. Oke, tepuk tangan buat kelompoknya Rehan. Ini sudah penilaian juga. Kontri. Maaf.
Oke. Oke, bukunya ada di atas meja. Berarti kita pakai tata letak on, Sudah betul? Oke, kita lihat lagi. Bukunya ada berapa? 4. Jadi di kata bendanya kita pakai penambahan S. Berarti itu menandakan bahwa bukunya lebih dari 1. Oke. Untuk fitur bahasanya kita menggunakan R, Oke, R dipakai kalau bendanya lebih dari 1. Oke. Ada satu yang kurang. Satu kata yang kurang, satu huruf yang kurang. Oke, there, penulisan there itu harus bukan there tambah E. Oke, perhatikan penulisannya, perhatikan. Jadi satu kata saja yang salah sudah beda lagi artinya, begitu bahasa Inggris. Oke, paham? Oke, tepuk tangan dulu buat kelompoknya Siva. Oke, next. Siapa lagi yang belum? Kelompok siapa yang belum? Kalau in di mana tadi? Dalam. Di dalam. Kalau on? Kalau under? Kalau in front of? Di depan. Kalau di samping? Oke, coba saya pastikan dulu. Ini anggaplah ini books, Anggap sini books. Ini anggaplah ini pen. Apa pen? Oke. Kalau begini berarti ada buku, ada pulpen di atas buku. Oke, kalau saya bilang begini berarti on. Kalau saya bilang ini berarti next to. Kalau saya bilang ini under. Oke, kita sama-sama tes. Saya mau tes sampai penghafalan. Sama-sama bilang, Bilang saja preposisinya, Oke, below. Above. Oke, sudah paham penempatan, Berarti kalau mau bilang ini bagaimana? Ada satu pulpen di atas buku. Bagaimana cara bilangnya? There is a pen on the books. Oke, there is a pen next to the books. There is a pen under the books. Angkat tangan yang ingin lisan. Yang lisan, mana yang lisan? Angkat tangan yang kemarin yang lisan. Yang mana mau membaca? Oke. Oke, nanti saya jelaskan. Apa lagi? Siapa lagi? Iya. Tunggu. Siapa yang sudah semua, Ada lagi belum dapat gambar? Ini sudah. Tunggu saya ganti kampunya. Ya, mana mau diganti? Ya. Ini boleh kamu, Ini agak lumayan, Coba dikasih menyala ulang naik ulang dulu Ya. Tunggu, saya jelaskan dulu kan. Itu gambar, kamu identifikasi dulu, terus bentuk kalimat sederhana menggunakan there is dan there are seperti tadi, tapi sudah pakai tata letak penempatan, Entah itu bendanya on, in front of, behind, itu
tergantung apa yang kamu lihat di gambar. Kalau ada contoh ada gajah toh, gajah itu di mana? Di dalam kandang, berarti there is a elephant in the cage. Begitu, tergantung bendanya. Jadi tiap-tiap kelompok ini satu orang buat 2 kalimat. Jadi kalau 3 orang di kelompoknya berarti ada 6 kalimat. Paham? Oke, jadi sebentar yang kelompok lisan itu langsung maju ke depan sini. Langsung ditunjuk. Nanti saya kasih lihat gambarnya. Jadi banyak. Kalau meni dipakai, kalau bendanya sudah banyak sekali, tidak bisa kamu hitung. Tapi kalau bisa kamu hitung, bilang saja ada berapa. 4. Kalau ada tuh berarti bilang tuh. Pakai kamus, gunakan kamus, ada kamus di meja. Ini keranjang basket. Dongnya biar kucing untuk tahu arti. Orangnya biar kucing untuk tahu bahasa Inggris itu. Biar anjing untuk tahu bahasa Inggris. Buku untuk tahu buku apa itu? Pintu door untuk tahu. Bagi saja. Sama maju, iya sama maju, iya 1 orang 2. Dua. Garnya wajah ini. There is a glass On the chair. Nah, ulang. There is The glass a glass on the chair. Ulang, kasih lancar. There is a glass On the chair. Oke, ini lagi. There is a wall On the on the table. Sudah? Sudah, Pak. Oke, sudah semua. Oke, coba saya kena waktu semua habis. Oke, boleh Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ridwan Rahmat. Kenalkan nama saya Muhammad Taufik. Kenalkan nama saya Kasiyani. Kami akan menunjukkan hasil presentasi kami. Oke, langsung. Oke, siapa pertama? Oke. Besarkan suara sedikit. There is skateboard under the bed. Next. Next, Tunjuk. there is baseball bat next to the table. Oke. Gambar ketiga, there are books on the bed. Nice. Gambar keempat, there is a door on the wardrobe. Oke. Nomor 4. There is again 1 pillow on the pillow. There is an o'clock on the kita. Oke. Mereka sudah menyebutkan apa yang dorang lihat ya. Jadi Rehan menyebutkan there is a cricket next to the table. Oke. There is a cat under and on the pillow. Kalau Kasiani tadi apa tadi? There are 2 books on the bed. Apalagi Kasiani tadi? Oke, there is a doll on the wardrobe. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Oke, tepuk tangan. Siapa lagi? Kelompok berapa lagi? Lisan lagi? Oke, kelompok tulis lagi. Cepat, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sakia. Perkenalkan nama saya Umi. Perkenalkan nama saya Amira. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami.
Gambar 1. There is one dog on chair. There is one cat on sofa. There is one bag on the sofa. There is on the board. There are cards on table. Oke, beri aplaus untuk kelompok 5. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fawas. Perkenalkan, nama saya Nisa. Kami berdua berdiri di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami berdua. Kemudian there is on the chair. Dan all apples. Sekian presentasi kami berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Zikri. Perkenalkan saya Aksa. Perkenalkan, nama saya Nurul. Kami dari kelompoknya akan mendiskusikan hasil kerjasama. There is a cat on the wardrobe. There are three books on the table. There is There is a dog on the sofa. There is a scissor on the child. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus buat kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja sama kami. Perkenalkan, nama saya Nurul Auni Rubiani. Perkenalkan, nama saya Asifa. Perkenalkan, nama saya Atul.
Gambar 1. There are 3 books on the table. There is a dog in front of the door. Saatnya masuk kembali. Anak-anak segera siapkan diri. Belajar dengan penuh semangat. There is a cat behind the sofa. There is a cat on the chair. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Suryo. Kenalkan nama saya Wahyu. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Gambar 1. There is a cat behind the window. There is a dog on the table. Gambar 1. Is less on that diet. Gambar 2. There is a ball on that diet. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus buat kelompoknya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rizky. Kami berdiri di sini akan mempresentasikan there are 3 movies of pink. Nomor 2 a bicycle. Gambar 2. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus buat kelompoknya Rizky. Oke, the last group is Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad. Kami dari kelompok akan
Set is in class. Is part 6 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hargai, saya kasih jempol. Oke. Terusnya jadi sebelum saya akhiri pembelajaran, saya mau simpulkan dulu apa yang telah kita pelajari tadi ya. Oke, jadi kita sudah belajar tadi yang namanya there is, there are ya. Jadi kalau bendanya hanya satu berarti pakai is. Kalau bendanya dua pakai oke. Nah, ini yang jadi masalah. Ingat penempatannya, kalau bendanya di atas berarti dia on, kalau di bawah oke. Tadi ada beberapa siswa yang menjelaskan bendanya itu terbalik-balik. Kayak bola di atas kursi, dia bilang di bawah kursi. Harusnya dari sebal on the chair, dia bilang under the chair. Oke, jadi perhatikan tata letaknya, prepositionnya. Jadi itu. Jadi kalau bendanya di bawah, kita pakai under. Kalau bendanya di atas, kita pakai on. Kalau bendanya di dalam, kita pakai oke. Saya rasa sudah kalian mengerti itu ya. Oke, jadi kedepannya pertemuan berikutnya bisa dibagi. Oke. Oke, sebelum saya akhiri, kita berefleksi dulu ya. Oke, berefleksi. Jadi saya minta kalian untuk berpendapat. Oke. Saya minta satu orang ya, untuk saya tunjuk ya. Jadi bagaimana pendapat kalian tadi? Apakah puas dengan pembelajarannya? Oke. Oke, senang. Oke. Apa yang kamu sudah pelajari tadi? Oke. Oh, tentang penempatan. Terus sudah paham? Oke. Terus kosa-kosa kata apa yang telah kalian pelajari tadi semua ini? Semua saya mau tanya satu orang. Beri satu kosakata yang kamu tahu tadi selama kamu kerja tugas tadi. Rehan, apa kosakata yang kau tahu tadi? Under. Under apa? Oke. Taufik, apa kosakata yang kamu tahu? On apa? Oke. Arthur, apa kosakata yang telah dipelajari? Behind. Oke. Behind apa behind? Oke. Fawas, apa kosakata yang telah ditahu? Oke, between. Aulia, apa yang above? Above apa artinya? Oke, above itu di atas tapi ada jarak. Oke, saya rasa sudah kamu kuasai ya, sudah paham bagaimana itu penempatan tata letak. Oke, sebelum saya tutup lagi, kita bersama-sama doa. Oke, Taufik, boleh tutup doanya Taufik? Sebelum mulai pelajaran kita hari ini, adalah kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Oke, dengan berakhirnya pertemuan kita, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raihan Yusuf Daeng Masiki, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tojo Una Una dari Sulawesi Tengah.
pada hari ini tanggal 18 September 2024 saya akan melakukan coaching supervisi pasca observasi kepada teman saya yang ditemani oleh Pak Mulas Abras, sarjana pendidikan dan mengajar sebagai guru bahasa Inggris di kelas 8A, dan ditemani teman saya adalah Pak pengajar praktik yaitu Pak Yunus SPD MPH dari Kabupaten Tojo Una. Hari ini kita akan melakukan coaching Pak. Pasca observasi kemarin kita sudah melakukan pra observasi dan tadi sesuai jadwal kita sudah akan melakukan observasi Pak. Dan selangkah berikutnya, tahap berikutnya adalah pasca tadi sudah saya lihat sudah bagus Pak. Waktu yang digunakan juga pas 2 kali 40 menit. Waktunya bagus, sudah bisa menggunakan waktu yang bagus. Dan saya lihat juga untuk menguasai kelas juga sudah bagus kira-kira dari kegiatan tadi kita observasi, hambatan apa yang Bapak alami di kelas itu Pak? Oke, untuk secara langsung saja Bu ya. Jadi ini siswa ini ada beberapa hambatan yang mereka lalui. Ini mungkin juga akibat bahasa Inggris yang tidak ada di SD. Jadi mereka itu keterbatasan dalam penguasaan kosakata. Terkait kosakata dasar itu mereka susah mengenali. Terus yang kedua itu tentang pengucapan. Di mereka itu mungkin tidak sering di pengucapan kosakata, jadi mereka agak kaku. Terus juga yang ketiga itu mereka menulis. Ada kadang kosakata yang penulisannya itu yang ribet Jadi biasa ada kosakata contohnya bola. Jadi itu biasa anak-anak cuma tulis 1 L-nya. Harusnya 2 L gitu. Itu saja mungkin. Berarti. Terus juga ada satu lagi Bu. Ini juga ada kurang percaya diri anak-anak. Kurang percaya Jadi diri. mungkin mereka maju di depan itu agak kurang percaya diri, mungkin tidak sering di depan. Berarti tadi hambatannya anak-anak kurang memahami menghafal kosakata, cara menulisnya kurang pahamnya, dan tampil di presentasi mereka kurang percaya diri Pak. Itu hambatan yang Pak alami Yang berikutnya lagi, kira-kira solusi apa untuk menghadapi hambatan tersebut? Mungkin kalau untuk kosakata itu mungkin sebelum saya mulai materi pembelajaran, biasa saya sebelum akhir pembelajaran yang sebelumnya itu, biasa saya suruh kasih memang kosakata yang mereka akan pelajari minggu depan, supaya pas masuk minggu depan kemudian lagi, mereka sudah agak tahu kosakata yang saya diajarkan nanti. Misalkan minggu depan itu teks naratif, ceritakan masa lampau, jadi mereka sudah siap dengan kosakata tersebut. Gitu. Ada lagi Pak? Terus kalau untuk yang pengucapan, biasa itu solusinya dalam pembelajaran, setelah saya tunjukkan kosakata yang ada, biasanya saya suruh mereka ucapkan kembali apa yang saya ucapkan. Jadi begitu terus setiap kali saya bilang, jadi saya suruh ucapkan terus. Berarti begini sebelum pertemuan, sebelumnya Bapak sudah memberikan, suruh mencari mereka kosakata ini yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya, dan mengulangi dengan kosakata itu Pak, supaya mulutnya mereka lancar menyebutkan kosakata itu Pak. Itu solusinya dari Bapak Kira-kira hal yang menarik yang Bapak dapat dari tadi di observasi supervisi kita? Kalau hal yang menarik tadi itu mereka sangat antusias terutama saya perlihatkan gambar-gambar yang menarik untuk memancing mereka punya kreativitas untuk membuat kalimat. Jadi kalau tidak ada gambar saya rasa itu kurang cukup. Jadi kalau sudah ada gambar, mereka itu bisa berpikir secara langsung dorang lihat gambar langsung dorang buat kalimatnya mereka. Jadi cepat mereka. Kalau memang saya lihat tadi bagus gambarnya Pak, karena banyak gambar yang saya lihat, mereka bebas membuat kalimat dengan gambar yang ada, karena gambar begitu banyak. Juga. Jadi tidak difokuskan harus jawab yang mana, cuman memilih gambar yang ada tadi saya lihat. Jadi supaya tidak monoton juga, jadi itu kan tadi ada 8 kelompok, jadi tiap-tiap kelompok saya kasih beda-beda gambar. Bagus sudah tadi itu Pak. Yang berikutnya kira-kira ini. Kira-kira harapannya Bapak ke depan bagaimana? Harapannya saya itu, saya harap itu siswa-siswa ke depannya lebih bisa lagi percaya diri.
Oh, lebih Ya, bisa di depan, percaya ya. diri. Karena itu satu hambatan buat saya juga. Kalau mereka maju di depan itu agak kurang percaya diri. Iya. Mungkin kosakata mereka tidak banyak. Jadi mereka itu kayak tidak berani untuk mengungkapkan apa yang mereka mau bilang. Iya. Mungkin juga penyebutannya mereka tidak tahu toh. Jadi itu mungkin mereka itu hambatannya itu. Oh, itu. Kira-kira rencananya untuk ke depan supaya anak-anak kita lebih bagus lagi menghafal kosakatanya, bisa menulis dengan bagus, percayanya diri. Kira-kira apa rencana Bapak akan ke depannya? Oke, jadi kalau untuk anak-anak yang memang masih rendah dia punya kemampuan untuk menghafal kosakata, itu memang saya adakan pembimbingan secara khusus. Iya. Kadang di luar jam pelajaran itu mereka saya bimbing untuk memberikan kosakata yang lebih lagi untuk mereka. Jadi saya kasih itu kayak print outnya, Iya. saya kasih mereka untuk bawa pulang ke rumah. Iya, ada lagi Jadi kira-kira untuk Pak? secara luasnya juga biasa saya buat grupnya mereka di WA. Itu biasa sebelum masuk pembelajaran 1 minggu sebelumnya. Saya kasih sudah materinya memang. Jadi saya nonton, saya suruh kasih link video untuk dinonton. Jadi mereka itu sudah bisa lihat di situ. Oh, berarti sudah ada rencananya Ya, ke sudah ada depannya. rencana, ya. Berarti akan melakukan di luar jam pelajaran, Pak ya. Ya. Oke, tadi saya balik ulang Pak. Ya. Kira-kira indikatornya tercapai tadi? Indikatornya ya, saya rasa sudah tercapai dengan bagus. Cuma itu masih ada yang kurang dari itunya saja, pengucapannya. Oh, pengucapannya. Kadang ada anak-anak belum paham yang tadi kan materinya tentang descriptive text, tapi lebih fokus ke penempatan tata letak benda-benda di sekitar mereka. Oh, Jadi begitu. kadang mereka tidak tahu artinya, mereka buat kalimat ada anjing di atas meja, mereka bilangnya under, harusnya on. Begitu. Kadang orang lupa saja. Berarti intinya kosakatanya yang belum terlalu, belum terlalu- penempatan kosakatanya yang belum dipahami Ya. apa? Iya. Kira-kira Pak, strategi tadi kira-kira sudah jalan? Ya, Strategi saya rasa pembelajarannya. sudah berjalan dengan baik Bu. Cuma ada langkah-langkah mungkin yang saya tidak sampaikan dengan saya lupa urutannya, jadi ada yang terlupakan langkah-langkahnya. Iya, ada memang ada beberapa langkah-langkah memang iya. yang terlewati tadi Iya. yang sempat saya ikuti. Iya, nanti ke depannya lebih bagus lagi Iya. Pak ya. Iya. Iya, ya, terima kasih Pak sudah memberikan waktu kepada saya mewawancara Iya. Bapak. Rencananya rencana ke depannya kira-kira Pak kapan bisa dilaksanakan itu rencananya Bapak untuk menghafal anak-anak, bagaimana ada perubahan lah menuliskan kata, kosakatanya supaya lebih bagus, rencananya Bapak kira-kira kapan? Saya rasa mungkin bisa dilakukan dari sekarang Ibu. Oh, dari sekarang? Karena memang itu sudah mereka butuhkan, harus itu. Oh iya, berarti sudah ada ingin perubahan lagi Pak? Iya. Iya, berarti secepatnya ya? Secepatnya. Oh iya, insya Allah tercapai Pak ya apa keinginannya Bapak ya dan harapannya Bapak. Kira-kira harapan dari coaching ini apa harapannya Ya, Bapak? saya harap saya bisa lebih terbantu lagi untuk Ibu Rehan saran-sarannya terkait pembelajaran yang bagus untuk lebih meningkatkan cara saya mengajar. Iya. Mungkin Ibu Rehan mungkin lebih tahu tentang macam-macam metode pembelajaran yang mungkin yang interaktif dan menarik. Mungkin itu bisa saya dapat motivasi dari sama Ibu Rehan. Iya, terima kasih Pak atas kepercayaan sudah diberikan kepada saya. Insya Allah apa yang saya dapat di CGP ini, insya Allah saya bisa berbagi sama Pak Mulas dan teman-teman yang ada di SMP 3 ini. Ya, demi kebaikannya kita, demi untuk anak-anaknya kita yang ada di sekolah ini. Ya. Makasih Pak Mulas terima atas kasih, kesempatan. Iya Pak. Iya. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil